dipanggilnya Ayah. Ayah? Iya, jauh banget kan? Ada haknya nggak tuh ayah gitu? Ayah, mengapa aku berbeda? Kan perlu stres ya untuk Betul. kehidupan ini. Apa namanya, woman, apa bahasanya kalau misalkan pokoknya lanjut ya. Jadi nggak ada specific name gitu? Mungkin ada satu di bip aja ya. Di bip? Siapa? Bu Zara. Oke, baik, Bu Zara ya. Halo guys, kembali lagi bersama gue Dian dalam acara Tiba-Tiba Podcast. Oke, kita sekarang udah masuk di mana bulan-bulan yang udah jarang libur ya. Tanggal merah udah jarang banget, tapi nggak apa-apa. Itu menandakan kita tetap semangat untuk tetap belajar, bekerja, seperti itu ya guys. Dan kali ini di episode yang satu ini menarik banget, kita kedatangan tamu dari salah satu MT kita atau manajemen trainee kita ya dulunya, dan sekarang sudah cukup berperan menjadi COE. Kita kenalkan langsung Zara. Hai. Halo. Halo Zara. Halo. Ini sebenarnya nama lu kan Azahra tuh. Panggilannya emang Zara atau ada panggilan lain mungkin? Sayang. Banyak panggilan lain kecuali sayang sih. Belum ada yang manggil Belum sayang. ada. Kode guys. Tapi iya sih, kebetulan emang nama panggilan itu ada bukan inspirasi, ada meaningnya di balik itu. Pokoknya Jadi bermakna banget lah ya. panggilan baru, jiwa yang baru. Asik, udah tagline nih kata-kata Iya. hari ini gitu ya. FYI, Zara tuh baru panggilan gue pas di Sinaf. Oh gitu, sebelumnya lu dipanggil Sebelumnya apa tuh emang? banyak. Jadi nama gue tuh Zahra, terus dulu tuh pas SD dipanggilnya Ayah. Ayah. Iya, jauh banget kan? Ada haknya nggak tuh ayah gitu? Ayah, mengapa aku berbeda? Ayah. Bukan. Ayah. Kenapa tuh, dari mana ayah itu? Itu agak panjang sih ceritanya, tapi kayak di sini kita 30 hari ya. Iya. Lama ya. Jadi nggak apa-apa diceritain ya. Ceritain aja. Jadi dulu tuh Zahra dipanggilnya Ara kan, biasanya tuh Rara gitu. Nah dulu tuh karena susah mungkin ya, masih kecil gitu, jadi dipanggilnya Ayah gitu. Ayah. Tapi kayak agak gimana gitu kalau dipanggil ya gitu Ya, kayak ya. ya terus kayak suka dibecandain gitu, ayah naon Oh, cenah gitu. Nggak semua serba iya gitu ya, nggak ada kata enggak gitu. Jadi kayaknya aku harus menjadi pribadi yang baru dengan panggilan yang baru. Jadi mulai tuh berganti ke I. Jadi lebih deket I, gitu, dipanggil I gitu. Jadi walaupun nggak ada yang manggil I, semua orang manggil I. Oke, wah kalah ya sama yang jomblo ya. Ini jomblo kelas atas gitu ya, Iya, udah kita banyak ya yang high manggil class, dia Kak. I gitu, Iya. high class. Terus baru deh pas lagi kuliah juga masih sama I. Pas di sini tuh baru tuh kayak brand new jadi Zara, rebranding lah gitu bahasanya, kayak dari CMB Niaga Auto Finance jadi Sinaf Wah, gitu. jadi lebih akrab ya dipanggilnya. Oke, I. Tapi panggil Zara aja. Zara aja sekarang Iya, ya. Zara aja. Oke, nah yang penting sih apapun panggilan lo ya, yang penting tetap dikasih nikmat sehat. Amin, ya nggak amin, sih? ya Allah, amin. Iya kan, itu yang paling penting untuk era Betul, sekarang ya, betul. yang udah musim hujan Iya, ya. pancaroba, Terus Kak. juga stres juga. Aduh, itu nggak usah ditanya. Iya. Kita kan perlu stres ya untuk Betul. kehidupan ini. Tapi jangan stres banget ya. Tapi denger-dengar katanya lu pernah sakit ya, mungkin. Sakit apa nih? Sakit hati atau sakit Nggak tahu deh tuh, sakit fisik atau psikis mungkin. Jadi sebenarnya ini penyakit bawaan ya. Kalau misalkan pencernaan itu lambung, biasa orang kan GERD gitu atau MAH. Nah, memang sempat ada permasalahan lah di bagian lambung itu.
Kalau misalkan lagi kumat tuh nggak setiap hari emang kayak seasonal aja. Cuma memang kalau lagi kumat itu bener-bener yang kayak perut tuh kayak dicubit, kayak bukan digelitikin lagi tapi kayak dicubit, diperes gitu. Ya Allah. Aduh, itu mantep banget deh Kak gitu, jangan sampai ya. Iya jangan sampai deh. Tapi Iya. sekarang sehat kan? Alhamdulillah. Ada di tengah-tengah kita Alhamdulillah. nih untuk bisa Hai kita guys. sharing-sharing Iya. ya mengenai lu dan kehidupan karir lu seperti apa nih di CMB nih, Aku atau masih- finance atau aduh. Sinaf. Kayaknya kita penasaran banget nih dari background lu dulu deh ya. Oke, boleh, Background boleh, lu boleh. Mungkin awalnya gimana sih kok lu bisa Masuk tertarik ya buat masuk Sinaf? Udah jalannya memang. Oh, Kita udah kan jalannya, memang kalau hidup itu bener-bener sudah ya. ada jalannya dari yang maha kuasa gitu, dari Allah Oke. Subhanahu wa taala gitu. Memang kebetulan rezekinya di sini gitu. Oke. Tapi sebenarnya kalau dari background itu inline gak inline ya, karena gue dulu statistika BTW. Jadi dulu statistika masuk, tapi kebetulan nggak terlalu bagus-bagus banget, gak terlalu pinter-pinter banget gue di statistika. Jadi kan biasa kalau anak-anak sekarang tuh ke data science, data analis yang berhubungan dengan data lah ya. Oke. Tiba-tiba masuknya ke Sinaf. Oke, alma mater lu di mana? Alma maternya di IPB Bogor, Kak. Wah, merendah untuk meroket ya, yang biasa-biasa aja kelas iya. IPB gimana sih? Ini bukan yang merendah untuk mereka, tapi memang saya kebetulan tidak sepintar itu di Oh, sana. baik. Gitu. Oke, terus gimana awalnya lu bisa tertarik untuk, kan tadi jurusannya statistika, terus tertarik buat masuk MT-nya Sinaf itu gimana sih? Jadi gini sih, itu benar-benar mungkin titik terendah gue ya dalam kehidupan ya. Jadi kayak gue udah masuk statistika 4 tahun, namanya kita kuliah kan udah benar-benar apa ya, bisa dibilang udah eksklusif gitu ya. Kita belajarnya cuma statistika aja, ilmunya itu aja. Jadinya memang secara pas gue keluar, tapi secara ilmu statistika gue kurang mantep, itu agak sulit kalau gue mau inline lurus-lurus aja kehidupan gue, kerjaannya. Either gue jadi data analis atau data scientist yang tadi gue bilang tadi. Nah jadinya gue harus mencari kira-kira apa nih unique skill gue yang kira-kira masih bisa mendapatkan ikigai gue. Ikigai gue di pekerjaan. Nah dulu tuh kebetulan gue ada organisasi namanya ISEC. Oke, ISEC itu di sana gue jadi terakhir tuh local head VP-nya untuk finance. Jadi di sana gue ngurusin finance-nya secara gimana untuk ngelola suatu organisasi secara financial dan juga secara dia punya governance-nya gitu. Jadi di situ kayaknya seru juga nih kalau misalnya berkarya dibilang finance gitu. Jadi udah ada kaitannya ya Udah sebelumnya ada, ya, udah ada sama sebenarnya. keorganisasian lu itu Betul. ya. Akhirnya bisa masuk dan kepikiran buat ke Sinaf gitu ya sebagai MT-nya. Benar, dan pas banget kebukanya juga MT Finance itu, dedicated tuh untuk finance. Wah, luar biasa. Iya, alhamdulillah. Nah, terus pas pertama kali lu masuk MT gitu ya, apa sih yang lu rasain, mungkin first impression, terus pembelajaran apa sih yang lu dapetin dari MT tersebut? First impression masuk Sinaf, alhamdulillahnya bukan di gedung tinggi, karena dulu gue pengalaman pas magang di gedung tinggi itu lama banget kalau buat ngantri akses card untuk sekedar tap lift. Itu Oke. beneran yang kayak wasting time. Misal gue masuk 8.30, di sini kan kita masuk 8.30 ya. Gue udah nyampe kantor tuh 8.15, tapi karena memang antri untuk akses kartu itu lama banget, itu gue bisa telat. Itu nggak enak banget sih. Dan alhamdulillahnya juga di sini di Bintaro, yang rumah gue di Tangerang gitu. Jadinya Oh, oke. kesini Jadi tuh bener-bener terjangkau. bisa, iya terjangkau banget gitu. Maksudnya deket, terus nggak lewat titik-titik yang macet, nggak kayak di Jakarta gitu ya. Ya paling minusnya di sini gue nggak bisa naik KRL aja. Bener sih ya. Jadi harus naik Iya. Gojek gitu Iya, ya, bawa pokoknya motor sih, ojol bawa gitu motor ya. atau mobil biasanya. Oh, bawa motor atau mobil ya, jadi bawa lebih sendiri. terjangkau Iya, gitu ya. gitu. First impressionnya itu. Tapi kalau secara company-nya sendiri sih sebetulnya menarik sih, sangat menarik. Karena kan memang ini juga first job gue. Dari gue selesai kuliah, lulus, gue langsung kerja di sini. Jadi ini something new yang memang gue ngeliat potensial untuk bisa belajar di sini. Dan alhamdulillahnya memang belajar banget gitu, belajar kehidupan dan juga belajar tentang kerjaan. Oke. Gitu. Lumayan ya, jadi bener-bener kayak mungkin bisa dibilang turning point lu kah di sini? Bisa jadi seperti Bisa itu. ke dream lu ke depannya? Kebetulan Cita-cita lu dream gimana?
Kayak Jadi terlalu cepat jadi kita penasaran. ngomongin cita-cita ya. Cita-cita gue kebetulan Kenapa? ini from deep inside my heart, cita-cita gue Oke. mau jadi pilates instructor. Oke. Oh iya, baik. Mungkin finance-nya di sini kaitannya dari segi bisnis kah? Segi Atau- bisnis mungkin gue bisa bikin bisnis pilates baru gitu Wow, ya di Bintaro gitu interesting. kan. Very interesting. Tapi itu Wah, mungkin oke. ya masih beberapa tahun ke depan lah ya. Beberapa tahun ke depan, mungkin 5 tahun ke depan ya. Mungkin 1 tahun ke depan. Oh wow, luar biasa, kita doakan ya segera terwujud, amin. Gitu. Oke, nah selama lu berjalannya MT, terus sekarang lu jadi COE ya? Iya, Gua Center of dengar-dengar ya. Excellence. Dan Betul. juga pernah ngurusin project di unit usaha syariah ya atau UUS. Jadi sempet sebenarnya bukan project aja tapi benar-benar dedicated di UUS. Jadi pas gue selesai MT itu gue placementnya di UUS under divisi unit usaha syariah. Jadi syariah spesialis. Nah habis itu diallocate lah ke si COE Sales and Marketing Directorate gitu. Oke, nah itu ada kaitannya banget nggak atau itu project yang lo kerjain tuh ternyata wah beda nih masing-masingnya dari mulai MT terus unit usaha syariah lalu COE ada perbedaan atau malah berkesinambungan menurut tuh gimana? Bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak sih. Kenapa tuh iyanya gimana? Karena memang Enggaknya di sini gimana? tuh sangat diverse ya kak. Oke, gitu. ya, I Jadi know memang lah. balik lagi yang tadi gue mention bahwa di sini banyak banget yang bisa gue pelajarin. Oke. Contohnya pas gue di MT tuh awalnya gue di placement di treasury. Jadi di treasury itu gue ngurusin tentang funding, yang mana kita coba cari pendanaan baru atau funding baru yang memang specifically untuk syariah. Oke. Namanya sukuk. Sukuk itu Sukuk. surat utang syariah yang Iya. kita expose ke publik juga. Jadi sebenarnya Mbak Dian juga bisa beli tuh sukuk Sinaf. Iya ya, gue Gitu. jadi semacam Untuk- investornya juga iya, bisa investornya ya. Sinaf bener, pemegang sukuk. Di situ terus shifting lagi ke OJT 2. Oke. Gue alhamdulillah dipercaya untuk FTT projectnya CMB Niaga dan CMB Niaga Finance untuk ngurusin syariahnya. Jadi di situ tuh udah mulai ada red stringnya gitu kan. Dari syariah funding ke syariah financing. Di Oke. situ memang banyak project-project tentang cross selling bank dan Sinaf yang khususnya untuk project-project produk syariah. Di situ ada satu produk baru namanya haji untuk travel. Jadi di sana Wah. kita financing untuk travel haji yang mana itu merupakan salah satu hasil dari cross selling kita sama bank juga di situ. Nah, itu tuh mulai tuh di situ udah mulai mirip sama kerjaan gue sekarang. Jadi dari situ adalah turning point Azhara menjadi product development. Membuat produk, Iya. mengembangkan produk. Pengembangan produk. Dari situ project gue mostly produk terus sih. Dari situ shifting lagi ke refinancing syariah, itu juga produk baru di Sinaf. Jadi refinancing yang fasilitas dana yang konvensional sekarang ditawarin di Sinaf, sekarang sudah ada yang skema syariahnya. Baru banget launching Juli lalu. Wow, udah Gitu. sebulan ya? Iya, udah sebulan. Lumayan sih, Lumayan. tractionnya lumayan gitu. Karena memang secara marketnya itu demand-nya lumayan tinggi. Jadi sebetulnya sebelum produk ini launch pun dari teman-teman cabang CMB Niaga udah banyak yang minta gitu. Kayak "Oh, ini nasabah ada yang mau gitu, tapi maunya yang syariah gitu. Oke, Jadi memang iya. kalau misalkan kita lihat lagi di market kan alhamdulillah Sinaf menjadi multi finance syariah yang terbesar ya gitu Terbesar. secara INR-nya atau secara total asetnya. Jadi di situ. Jadi kita coba untuk provide gimana sih teman-teman yang memang menjalani kehidupannya itu lurus dengan syariat agama Islam. Kita coba provide financing atau produk-produk keuangan yang memang sesuai dengan apa yang dipercayai gitu. Oke, berarti kan sebelumnya belum ada tuh ya Iya, kan? belum Karena ada. baru terbit juga ya di Juli baru lalu launching ya. Juli. Luar biasa ya, berarti kan artinya dari belum ada jadi ada. Nah, kira-kira kesulitan apa sih yang lu hadapin nih? Dari yang tadinya nggak ada terus jadi ada, itu kan suatu perjuangan yang luar biasa ya. Iya, Terus kesulitan pontang-pantingnya lu banyak gimana? sih memang. Yang paling krusial selama ini Yang apa paling biasanya? crucial adalah karena memang ini baru jadi referensi kita nggak punya. Oh, Itu oke, sih sebenarnya iya. hal yang paling bukan hassle ya, tapi kayak
challenge-nya Challenge-nya. saat lo membentuk produk baru adalah lo nggak punya referensi. Oke. Benar-benar apa yang lo mau di situ ya lo tuangkan lah, lo wujudkan lah gitu di situ. Sebenarnya yang Haji for Travel juga itu baru, belum pernah ada. Dulu kita punya yang namanya haji reguler, terus kita hold, terus baru deh sekarang ada yang travel haji. Dan habis refinancing syariah kemarin, gue lanjut lagi nih project haji sekarang masih ongoing. Yang insya Allah bentar lagi launching adalah haji untuk haji khusus atau biasanya dibilang ONH plus, haji plus. Jadi yang tadinya kita ke travel, sekarang kita ke jamaahnya. Jadi Mbak Dian udah daftar haji belum? Belum. Udah mulai masuk nih gue ya. Iya. Gantian kali gue hostnya. Iya ya, kayaknya lu mulai nih masuk nih Iya. kayak ala-ala MLM gitu nanti. Bukan MLM, ini Enggak namanya marketing. Marketing, oke. Iya. Ya perlu di disclaimer, bukan Disclaimer, MLM tapi bukan marketing. marketing Iya. gitu. Memang kita namanya haji itu kan ibadah ya. Betul. Haji ibadah, rukun Islam yang kelima, Oke. rukun naik haji bila mampu. Iya. Nah, di sini kita coba memberikan bantuan ya kepada calon-calon, memfasilitasi calon-calon jamaah haji yang memang ingin menunaikan ibadah haji. Karena kebetulan kalau misalkan yang haji reguler, misalnya sekarang Mbak Dian daftar nih, itu baru bisa naik haji itu 30 sampai 40 tahun ke depan. Iya, cukup lama memang Iya, ya. cukup lama. Jadi maksudnya kayak fisik kita saat 30 tahun ke depan kan belum Iya. tentu sebugar sekarang gitu. Dan Anak gym kan ya Mbak Dian Betul. kan. Bugar banget Harus gitu. bugar. Belum tentu kan Belum 30 tentu. tahun kemudian seperti itu di situ. Terus segi waktu ya namanya kita kalau haji itu kan ibadah yang dipanggil sama Allah gitu ya untuk pergi ke Baitullah. Wah, luar Di situ biasa. kalau misalkan aduh rasanya, apalagi kemarin baru banyak yang pergi haji kan, habis Iya. musim haji tuh rasanya aduh pengen juga nih daftar haji, cuma memang haji reguler itu waktu nunggunya sangat panjang. Lama. Jadilah ada itu yang namanya haji khusus, haji plus. Plus, Jadi itu kuota resminya dari Kemenak. Jadi biasanya kalau misalkan dari Arab Saudi itu memberikan 100 100 kuota, 92 kalau nggak salah, aku lupa. 92. Pokoknya proporsinya 80-20 atau 90-10 gitu ya untuk yang haji reguler dan haji plusnya. Haji plus itu termasuk di situ. Jadi Oke. haji dengan kuota resmi dari Kemenak. Iya, jadi bisa berapa tahun tuh efektif Nah, waktunya? Nah, masuk di sini. masuk nih. Average-nya sih bisa 6 sampai 8 tahun ya. Wah. Untuk sekarang daftar. Karena kan kalau kuota haji tergantung sama daerah ya. Iya, betul. Gitu. Beda-beda. Jadi 7 tahun lagi masih kepala 3 kan? Masih Masih dong. alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih bugar banget, masih bisa gym tiap Masih hari bisa, gitu. Karena kan gitu memang ya. ibadah haji itu ibadah terberat ya. Ibadah Iya. terberat mah nikah ya, beda ya. Tapi secara fisik harus kuat Untuk diri gitu. sendiri sih, Untuk lebih diri tepatnya. sendiri gitu kan. Maksudnya kita juga mau gitu berjalan di atas kaki kita sendiri gitu. Betul, mumpung masih sehat gitu kan ya. Gitu, nggak mau juga kan kita merepotkan orang-orang yang lagi fokus beribadah juga di sana gitu. Betul. Gitu. Wah, luar Jadi biasa. haji plus. Terus kira-kira syarat ketentuannya apa aja aduh. tuh? Wah, Ini udah boleh jadi- dibuka belum ya? Aku Wah, takut aku sih udah penasaran banget ya, pengen tahu gitu kan. Umur 35 udah haji kan, Iya, luar Masya biasa Allah, tuh Bu Haji misalnya. gitu ya. Ini mungkin secara disclaimer dulu aja ya. Oke. Jadi memang kalau misalkan di Sinaf nanti kita kasih penawaran berupa kita bisa ini nggak ya, sebut nominalnya nggak ya, pokoknya kayak sekian juta, nanti di pip aja ya tolong ya. Pip. Di pip, pokoknya hanya dengan sekian juta Oke. itu bisa langsung dapat kuota resmi dari Kemenak Oh. gitu kan. Ya memang kan waktu itu adalah uang ya gitu. Memang kalau misalkan haji plus itu secara biayanya lebih berkali-kali lipat mahal. dibandingkan haji reguler. Betul. Cuma kan memang Worth it lah namanya ya untuk waktu. namanya Sebanding. ibadah itu harus diperjuangkan Betul. gitu. Jadi ya worth it lah insya Allah Iya. gitu. Dan Orang yang haji aja berapa bulan kemarin ada beritanya yang jalan kaki. oh iya itu maksudnya Itu aja perlu kayak, effort ya. effort gitu. Nggak biaya tapi effort Iya. juga, apalagi yang
7 tahun itu juga perlu ada biayanya yang Perlu lebih ada juga biaya. ya untuk Nah, makanya disisihkan. hadirlah Sinaf, Siami Niaga Finance, Siami Niaga pembiayaan porsi Finance. haji khusus. Wow, langsung masuk iklan Iya. ya. Kita coba buka tenor sampai 5 tahun, jadi bisa coba untuk ditabung ya. Tabungannya per bulan itu bisa disetorkan kepada Sinaf gitu. Sebenarnya konsepnya bukan tabungan ya, karena kita bukan bank, tapi ya quote unquote kayak seperti menabung lah gitu. Jadi pas cicilan udah lunas, tinggal beberapa tahun lagi udah berangkat hajinya. Wah, amin. Iya, amin. Nah, kira-kira kapan tuh launchingnya tuh produknya? Udah nggak sabar nih menunggu ya pemirsa. Kita lagi usahakan secepat mungkin ya Kak. Secepat gitu. mungkin, baik. Tolong ditunggu. Gitu. Oke, nah itu kan yang lagi berjalan ya. Selain itu mungkin ada project lainnya. Zara? Satu ini masih ini ya nggak boleh disebut ya. jadi setelah haji ini Oke, ada masih satu project private lagi lah untuk ya. iya masih confidential untuk di share. Jadi kita lagi coba mencoba explore satu produk lagi yang memang secara financingnya itu totally different sama existing sekarang di Sinaf. Pokoknya ada deh satu khusus Oke. untuk warga Indonesia, untuk sahabat Sinaf official. Amin. Gitu. Kita doakan secepatnya ya launching ya, dan project-projectnya juga lancar. Nah, tapi ngomongin soal project dan segala aktivitas lu di COE ini, kira-kira selama lu bekerja mungkin ada someone yang menginspirasi gitu ya? Atau BODC mungkin ya yang menginspirasi lu bisa berjalan yang tadinya belum ada jadi ada, itu gimana sih dan siapa sih orangnya? Someone special Iya, someone special di nggak ada sih Sinaf sekarang. maybe. Aduh, kalau di Sinaf Yang menginspirasi saya adalah mensupport saya lu. sendiri. Yang mensupport saya adalah saya sendiri. Bener-bener ini ya confidence banget ya. Iya. Kayak, apa namanya, woman apa bahasanya kalau misalnya pokoknya lanjut ya. Miss Independent ya, independent Oke, woman gitu. independent woman. Apa woman? Kalau Oh, Alpha, Alpha enggak? belum tahu juga sih ya, Oh, karena belum kan tahu. belum tahu nih partnernya siapa. Siapa tahu saya lebih beta dibanding Lebih beta Alphanya. ya atau nggak teta? Iya. Teta. Kayak bukan teta. Mikir. Gamma sekalian lama-lama Iya. kita fisika ini bahasnya. Kalau BODC kebetulan memang secara kita punya pekerjaan di MT dan juga COE, baik MT dulu maupun sekarang, sering banget berhubungan ya gitu langsung sama BOD gitu. Memang nggak se-eksklusif di perusahaan-perusahaan lain mungkin ya gitu, yang secara birokrasinya lebih strict gitu. Kalau di sini secara birokrasinya lebih santai gitu. Jadi kita mau ada discuss ataupun minta saran Minta itu juga inputan. lebih gampang sih ke level BODC gitu. Semuanya baik ya. Oke. Insightful juga gitu, bahu-membahu untuk membangun Sinaf yang lebih baik gitu. Jadi nggak ada specific name gitu? Mungkin ada satu di bip aja ya. Di bip siapa? Bu Zara. Oke, baik, Bu Zara ya. Luar biasa memang. Iya. Ini sangat menginspirasi kita loh, Bu Zara ini. Oke, nah lu ada tips nggak sih ya buat mungkin para fresh graduates atau mungkin yang belum kerja saat ini yang memang mau memulai karirnya sebagai MT itu gimana sih saran lu buat mereka gitu? Spesifik MT ya? Iya, MT. Oke. Kalau spesifik MT sih sebenarnya MT di perusahaan in general ya itu lebih wide sih, lebih diverse ya dibandingkan kayak misalnya gue pas kesini masuk MT Finance ya emang specifically gue belajarnya finance gitu. Tapi kalau misalkan kalian MT yang benar-benar manajemen trainee itu biasanya dibuka untuk seluruh lini yang ada di perusahaan. Itu bagus banget buat starting your career karena lo dipaksa untuk belajar dan bisa. Beda ya kalau misalnya belajar doang ya udah ya as long as lo ngerti. Bisa nggak bisa ya udah Iya, biarin. tapi kayak lo harus belajar dan bisa. Dan bisa. Gitu di waktu yang sesempit itu. Biasanya kalau MT tuh biasanya 1-2 tahun dan Oke. biasanya dalam periode kita menjadi trainee itu kan ada assessment yang harus kita lalui. Itu Iya. kan waktunya sangat amat singkat gitu. Dan lo dituntut untuk cepat belajar dan cepat bisa di situ. Jadi itu bagus untuk
lo punya jenjang karir, karena kita ada yang namanya acceleration ya secara karirnya juga. Untuk tipsnya sendiri sih mungkin jangan takut ya, karena biasanya momoknya tuh kalau jadi MT stres, atau nggak jadi MT tuh ekspektasinya tinggi gitu. Iya. Sebenarnya as long as lo enjoy, lo bisa tahu apa yang lo kerjain, lo bisa belajar dan lo bisa itu sih alhamdulillah masih bisa dijalanin dengan baik sih, masih bearable lah gitu, dan emang secara benefitnya juga sesuai gitu. Jadi untuk teman-teman juga mungkin adik-adik ya, ya ampun aku udah tua banget, nggak, aku tidak setua itu kok. Seumuran lah ya. Aku baru lulus kemarin. Kemarin Hari banget nih. Minggu. Hari Minggu. Iya. Untuk tipsnya mungkin MT ini buat kalian-kalian yang salah jurusan, sebagai alumni salah jurusan, itu bagus banget karena MT itu biasanya gak ngelihat dari background study kalian, yang biasanya kalau misalkan suatu posisi gitu kayak misal ya finance tuh kan harus backgroundnya dari accounting, dari finance management gitu kan. Dan kalau MT tuh biasanya dibuka untuk semua jurusan. General, ya. Jadi ini benar-benar tempat kalian untuk kehidupan yang kedua. Yang pertama Yang pertama mungkin udah meninggal. Mimpinya sudah terkubur. Iya, dalam-dalam. sudah terkubur. Iya. Jadi kalau ini tuh bisa untuk memupuk mimpi yang baru. Oke. Dan biasanya juga mungkin Mbak Diana lebih tahu karena tim R&T ya, rekrutmen ya. Jadi secara HR atau recruiters in general juga melihat lulusan-lulusan MT itu yang sudah terpercaya dan terbukti lah ya gitu. Jadi dibandingkan mengambil kandidat-kandidat yang fresh graduate tapi belum punya pengalaman, ataupun pengalamannya tapi kayak misalkan magang atau apa selain MT, itu memang secara value-nya itu MT lebih dilihat gitu sih yang aku rasain. ya, karena mempersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baik di masa depan gitu ya. Makanya dia harus bisa belajar in general atau semuanya dulu ya sebelum Jadi ditempatkan ke generalis. bidang-bidang tertentu. Betul, iya. Nah, tapi aku penasaran juga sih, kalau misalnya lu gak jadi MT gitu ya, misalnya nih seandainya lu putar balik waktu kehidupan di masa dimana lu baru lulus kuliah, terus lu gak jadi MT, kira-kira lu mau di divisi apa sih? Oh, ini spesifik harus di Iya. office ya? Atau Boleh bidang? di luar gak? Boleh banget, boleh. Kan itu sebagai alternatif pilihan Iya. karir kita juga kan. Untuk Azahra yang di dunia lain mungkin sekarang lagi Dunia lain. ada di kelas yoga, sedang mengajar yoga. Tapi ini serius banget. Aku dapat di Sinaf tuh bulan Januari tahun 2024. Itu 3 bulan setelah aku sudah di bulan yang sama, di bulan Januari itu aku lagi ikut kelas yoga yang benar-benar 5 hari seminggu kayak kerja. Oh my god. Dan itu hanya untuk olahraga aja Untuk olahraga gitu ya. aja. Wow. Dan di situ amazing. di situ tuh sebenarnya udah ada titik di mana guru yoga aku tuh bilang bahwa kamu kayak ikut training aja deh, jadi teacher deh. Gitu. Terus yang itu kan secara budget lumayan ya gitu, dan Lumayan. aku pun di situ belum punya penghasilan, jadi kayak aduh tante nanti dulu ya, aku belum bekerja gitu. Terus pas mama aku mendengar, BTW aku yoga dengan mama, jadi di tempat yang sama. Oke. Di tempat yang sama teacher yang ngomong kayak gitu, mama aku kayak udah nggak apa-apa deh, mama bayarin aja gitu. Kalau untuk memutar balik waktu ke titik itu mungkin saya akan boleh mama gitu, aku mau jadi teacher yoga aja gitu. Oke. Tapi pada saat itu tidak boleh mama ya, tapi ndak dulu mau Enggak kerja dulu. Iya, masih spiritnya itu untuk bekerja dulu Kak. Oke, tapi hikmahnya banyak banget ya Hikmahnya malah ya, banyak karena banget bisa sih. belajar banyak hal, Iya. bukan hanya dari segi sporty ya. Betul gitu. Tapi ini masih way outnya aku kalau misalkan healing ya, Yes, masih yoga sih setiap pasti minggu. yoga sih. Wah, seru banget. Pasti. Kalau enggak itu boleh disensor juga ya. Ya, it's okay. Itu
bukan hal atau tindakan yang salah. Iya. Justru kita harus saling mengingatkan satu Betul, sama lain betul. bahwa kesehatan mental kita itu juga penting betul. selain fisik Selain kita ya, kesehatan karena fisik. kalau mental aja juga nggak sehat bisa ngalirnya ke fisik Iya, juga kan namanya kadang-kadang. psikosomatis itu kan. Nah, itu Jadi dia kayak apa yang bahaya. kita pikirkan itu ternyata bisa berimpact sama kesehatan tubuh kita. Betul. Jadi penting banget kita untuk menjaga kesehatan mental, Yes. meregulasi emosi. Karena kan namanya MT yang tadi aku bilang ya, kalau misalkan dibilang stres ya stres Pasti juga. stres banget. Cuma how to kita manage emosi kita, manage apa yang kita rasakan. Kayak kalau misalkan lagi sedih atau misalkan lagi pusing, oh kayaknya sebenarnya nggak usah dipusingin deh gitu. Kenapa sih gue harus pusing gitu? Oke. Jadi hal-hal yang Bener. biasa kita berlarut-larut gitu ya, itu kalau misalnya kita bisa untuk mendefine root cause-nya karena apa, kita bisa meregulasi emosinya, insya Allah sih aman-aman aja, bisa dijalani hari-harinya. Betul, apalagi nih penting juga ya buat generasi yang pada baru-baru mau kerja gitu kan ya Zara ya. Kalau misalnya kita juga tidak bisa meregulasi emosi, kita juga jadi Gampang tidak burn out. menyadarkan terhadap diri kita sendiri, tidak self awareness. Betul. Itu akhirnya kita tidak bisa memilih nih karir kita ke depannya seperti apa Yes, gitu kan ya. exactly. Kita nggak tahu kita mau jadi apa. Iya, karena kelebihan kekurangan itu buta, belum tahu. Jadi tipsnya adalah yang penting regulasi emosi, self awareness gitu ya. Betul, biar nggak gampang burn out. Betul. Dan juga kalau misalnya kita udah memilih satu pekerjaan ataupun MT gitu ya sebagai bidang kalian, itu juga udah jadi keputusan yang mana harus dipertanggungjawabkan ke depannya ya, karena pasti banyak banget struggle-nya gitu ya, challenge-nya yang diatasi gitu ya, dan konklusinya tentunya gitu. Iya, benar banget. Wah, luar biasa nih Zara untuk berbagi pengalamannya nih seputar MT, terus juga seputar tadi ya haji ya, Iya. terkait syariah juga kan, terkait apa yang dikerjakan di COE atau Center of Excellence ya, selama di Sinaf. Itu juga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua ya teman-teman ya, supaya kita juga bisa aware ke depannya ingin memilih bidang apa, dan tentunya kita juga bisa mempertanggungjawabkan bidang kita sampai dengan tuntas. Oke, terima kasih Zara atas Thank kesempatan you. kita sharing-sharingnya, luar biasa. Baik, teman-teman sahabat Sinaf, terima kasih ya sudah menyaksikan kita. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. See you di Tiba-Tiba Podcast selanjutnya. Thank you. Let's go.